Hai sahabat TLI, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Riau Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap sahabat TLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas kisah kehidupan Nabi Yeremia. Kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Nama Yeremia dalam bahasa Ibrani adalah Yeremayahu. Ia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Ia merupakan penulis atau narasumber kitab Yeremia di dalam Alkitab. Nabi Yeremia lahir di Anatot dan hidup sekitar pada tahun 645 sebelum Masehi, tidak lama setelah pemerintahan Raja Manasye berakhir. Ia adalah anak Imam Hilikia dari Anatot. Meskipun tidak ada bukti yang secara langsung mendukungnya, Nabi Yeremia diduga adalah keturunan Abiatar, imam Raja Daud yang dipecat oleh Raja Salomo dari jabatan imamnya di Yerusalem dan diasingkan ke tanah miliknya di kota Anatot. Menurut keterangan Alkitab dalam Yeremia pasal 1 ayat 6, Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika ia masih muda dan belum pandai berbicara, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia tahun 627 sebelum Masehi. Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu pada masa Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Pada masa Yeremia mulai berkarya, kerajaan Asyur mengalami penurunan kekuasaan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Yosia, Raja Yehuda pada masa itu untuk melakukan pemberontakan. Yosia juga menggunakan kesempatan tersebut dengan membangun pusat-pusat religius untuk umat Israel. Setelah Yosia wafat pada tahun 609 sebelum Masehi, Mesir menguasai Yehuda dan menempatkan Yoyakim menjadi raja menggantikan Yoahaz. Pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengalahkan Mesir pada perang di Karkemis dan mengusir Mesir dari Yehuda. Pada tahun 589 sebelum Masehi, Zedekia mengadakan perlawanan, namun tetap kalah dan menyebabkan kota dan Kenesia atau Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Secara garis besar, pada masa baktinya Yeremia menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menentang nubuat para nabi-nabi palsu. Yeremia juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi ia juga mengalami apa yang ia sampaikan. Pesan yang disampaikan melalui pengalaman hidupnya itu dipahami sebagai bentuk dari tindakan kenabian. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang masa pelayanannya cukup panjang. Dia hidup pada zaman 6 raja Yehuda dan menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem hingga kejatuhan kota itu pada tahun 589 SM. Setelah itu, walaupun tidak dibawa ke pembuangan ke Babel, dia dipaksa oleh orang-orang sebangsanya untuk mengungsi ke Mesir, meskipun dia memperingatkan mereka untuk tidak melakukannya karena melawan kehendak Allah. Mari kita melihat kehidupan Nabi Yeremia pada masa pemerintahan raja-raja. Pertama, pada masa pemerintahan Yosia. Pada masa ini, penduduk Yehuda masih diwarnai dengan kebiasaan kekafiran sebagai dampak dari kebiasaan penduduk Yehuda pada masa pemerintahan Manasye. Penduduk Yehuda melakukan ibadah kepada Baal, dewa kesuburan, orang-orang Kanaan, serta berhala-berhala. Selain itu, pelacuran, korban anak-anak, dan ketidakadilan sosial masih lazim di antara penduduk Yehuda. Dalam kondisi demikian, Yeremia bertugas mengingatkan orang-orang Yehuda itu tentang karya kasih Tuhan terhadap mereka sepanjang sejarah dan mengkritik dengan keras tindakan mereka sebagai bentuk ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Nabi Yeremia meyakinkan mereka bahwa Tuhan pasti akan menjatuhkan hukumannya atas mereka dan mereka akan mengalami kecelakaan yang berasal dari musuh yang disebut sebagai musuh dari utara. Kedua, pada masa pemerintahan Yoyakim. Pada masa ini, kondisi pemerintahan Yoyakim berada dalam ancaman orang-orang Babel, sehingga Yoyakim tetap taat kepada Mesir pada kepemimpinan Firaun Neko II. Ia juga menentang untuk bertobat dengan membakar gulungan kitab nubuat Yeremia. Yeremia menentang Raja Yoyakim dengan sangat keras dan meyakinkan orang-orang Yehuda bahwa mereka akan takluk di bawah kekuasaan bangsa Babel. Ketiga, pada masa pemerintahan Zedekia. Pada masa ini, pernyataan Yeremia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pemberontakan melawan Babel pada tahun 594 SM, pembuangan Raja Yoyakin ke Babel 587 SM,
dan pemberontakan melawan Babel yang menyebabkan penaklukan kota Yerusalem pada tahun 587 SM. Dalam kondisi demikian, Yeremia terus menyuarakan agar orang-orang Yehuda bertobat, dan jika tidak, mereka akan takluk pada Babel. Pernyataan Yeremia yang keras ini membuatnya harus ditangkap dan dipenjarakan, sebab ada banyak orang yang melawannya. Di dalam penjara, ia membeli ladang untuk kebun anggur sebagai tanda bahwa Yehuda akan dipulihkan. Nabi Yeremia disebut nabi yang menangis karena ia memiliki pergumulan berat semasa hidupnya. Mulai dari sejak pemilihannya sebagai nabi yang dirasanya masih sangat muda sampai kepada akhir dari pelayanannya. Ia merupakan sosok pribadi yang penyabar dan memiliki jiwa patriot bagi bangsanya. Kehidupan pribadinya tidak lepas dari doa-doanya kepada Tuhan yang penuh dengan tangisan. Dalam Yeremia 9 ayat 1 dan Yeremia pasal 13 ayat 17. Ia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat. Kehadiran nabi-nabi palsu di zamannya telah memaksanya untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertiannya sendiri. Masa terakhir hidup Yeremia sebagai nabi penuh dengan pergumulan. Ia tinggal di Mesir dan menubuatkan mengenai kekalahan Mesir atas Nebukadnezar. Tentang peristiwa-peristiwa berikutnya dalam hidupnya atau bagaimana ia meninggal tidaklah diketahui. Namun, kuat dugaan bahwa Nabi Yeremia menghembuskan nafas terakhir hidupnya di Mesir. Menurut Hieronymus, seorang imam dan teolog yang lahir tahun 347, dan Tertullianus, seorang penulis dan pemimpin gereja abad kedua, meyakinkan bahwa Yeremia dirajam di Mesir oleh orang-orang Yahudi. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini. Saya Rio Purba mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.